Baik, perkenalkan, nama saya Michael Wicaksono Adi dengan NIM 682019-016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai framework COBIT. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai framework tata kelola COBIT. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technology merupakan sebuah kerangka dalam proses audit sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi yang dibuat oleh ISAKA atau Information System Audit and Control Association serta ITG IT Government Institute. COBIT memiliki peran yang penting bagi perusahaan dalam melakukan proses pengelolaan TI antara bagian resiko yang kemungkinan terjadi dan investasi TI yang dilakukan agar keduanya seimbang, sehingga dapat meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi karena penerapan TI yang salah pada perusahaan. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan tentang sejarah dari COBIT. COBIT pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 yang dikenal dengan nama COBIT 1. Pada awalnya, COBIT berfokus dalam proses tata kelola yang membantu auditor keuangan dalam perusahaan untuk memberikan pengarahan pada penerapan sistem TI agar segala sistem tersebut dapat berjalan dengan sesuai kemampuan keuangan perusahaan. Selanjutnya, pada tahun 1998, ISAKA kembali merilis COBIT 2 yang merupakan pengembangan dari COBIT 1. Perbedaan antar keduanya hanya terletak pada penambahan domain di luar audit keuangan. Kemudian pada tahun 2000, COBIT 3 dirilis dengan penambahan manajemen guidelines yang mempermudah dalam manajemen dan penerapan tata kelola COBIT. Lalu pada tahun 2005 diperkenalkan kembali COBIT 4 oleh ISAKA dengan menggunakan pengembangan basis dari AS8015 atau Australian Standard for Corporate Governance of Information and Communication Technology. Kemudian pada tahun 2007 ISAKA kembali merilis pembaruan dalam hal informasi, komunikasi, dan teknologi atau ICT untuk COBIT 4 yang bernama COBIT 4.1 atau 4.1. Pada COBIT 4.1 juga ditambah faktor value IT dan risk management IT. Kemudian pada tahun 2012 ISAKA kembali merilis COBIT 5 yang merupakan perbaikan dan pengembangan dari versi COBIT sebelumnya, yaitu COBIT 4. Pada COBIT 5 ini dilakukan pemisahan antara manajemen dengan penguasaan IT. Di tahun selanjutnya, ISAKA kembali memberikan tambahan add-on penguasaan informasi dan manajemen risiko untuk COBIT 5. Selanjutnya yang terbaru pada tahun 2018, ISAKA kembali memperkenalkan versi COBIT yang terbaru dengan nama COBIT 2019. Pada COBIT 2019 dilakukan pembaruan yang besar dengan menyesuaikan kebutuhan pengembangan teknologi saat ini serta penyesuaian terhadap framework TI lainnya. Fungsi-fungsi dari COBIT terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, COBIT merupakan standar dalam audit TI. Yang kedua,
merupakan standar dalam tata kelola TI. Yang ketiga, berfungsi memberikan pengoptimalan penerapan TI. Yang keempat, peningkatan kontrol tata kelola TI. Dan yang kelima, memberikan pengelolaan risiko penerapan TI. Tujuan dari COVID yang pertama, memastikan penerapan sistem TI agar berjalan lancar sesuai dengan tujuan awal perusahaan. Yang kedua, memastikan penerapan sistem TI berjalan dengan efektif dan efisien bagi pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam mengikuti perkembangan dan penerapan sistem TI yang sesuai dengan tujuan serta kebutuhan perusahaan. Yang keempat, meminimalkan risiko-risiko keamanan yang kemungkinan terjadi pada penerapan sistem TI perusahaan. Dan yang kelima, membantu perusahaan dalam keberlanjutan penggunaan dan ataupun penerapan sistem TI. Domain COVID. Pada domain COVID terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Planning and Organization atau PO. Yang kedua, Delivering and Support. Yang ketiga, Monitoring and Evaluating. Yang keempat, Acquiring and Implementation. Saya akan menjelaskan yang pertama. Untuk bagian Planning and Organization, merupakan penggabungan antara bagian perencanaan dan pengorganisasian yang ada di perusahaan atau organisasi atau perusahaan. Sebuah perusahaan atau organisasi tentu memiliki sebuah rencana dan pengorganisasian yang sudah ditetapkan dari awal guna mencapai suatu tujuan ataupun visi misi tertentu. Oleh karenanya diperlukan domain ini agar segala proses aktivitas bisnis dapat berjalan dan tercapainya tujuan serta visi misi tersebut. Yang kedua, Delivering and Support merupakan domain yang memiliki fokus pada bidang layanan organisasi dan memberikan pengawasan keselarasan bisnis yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, Monitoring and Evaluating merupakan domain yang berfokus pada pengawasan dan memberikan evaluasi yang dilakukan pada proses tata kelola TI agar segala kesalahan dapat dibenahi dan tidak menimbulkan kerugian pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat, Acquiring and Implementation atau AI. Pada domain ini merupakan domain yang memberikan solusi IT terbaik dan menyelaraskan kebutuhan IT bagi sebuah perusahaan atau organisasi agar dalam penerapannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta visi misi dari perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya, komponen COVID. Komponen dari COVID terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, framework. Yang kedua, control objectives. Yang ketiga, process descriptions. Yang keempat, maturity models. Dan yang kelima, management guidelines. Pada bagian framework, merupakan komponen yang bertujuan dalam pengelolaan tata kelola TI agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan bisnis dari perusahaan atau organisasi. Yang kedua, control objectives. Dalam komponen ini memberikan seluruh daftar dari kebutuhan masing-masing bagian yang sudah dianalisa dan ditetapkan oleh bagian manajemen agar dapat meningkatkan tingkat efektivitas dalam pengelolaan bisnis pada perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, process descriptions merupakan komponen yang berfungsi sebagai referensi dari segala aktivitas yang bermanfaat bagi seluruh individu yang ada dalam perusahaan atau organisasi. Yang keempat, maturity models. Pada komponen ini memberikan tingkat kematangan dari seluruh proses yang terjadi. Dan yang kelima, management guidelines merupakan komponen yang memberikan bantuan untuk mengukur performa, pertanggungjawaban, memutuskan suatu tujuan yang akan dituju, serta memberikan gambaran yang terjadi dari seluruh keterkaitan antar proses yang ada pada perusahaan atau organisasi. Lalu, prinsip dari COVID 2019 terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama,
prinsip sistem tata kelola. Yang kedua, prinsip kerangka kerja tata kelola. Untuk bagian prinsip sistem tata kelola, yang pertama mencakup keseluruhan bagian pada organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mencukupi kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga, melakukan pendekatan secara keseluruhan atau holistik. Yang keempat, menerapkan sebuah framework yang terstruktur dengan baik. Yang kelima, menyesuaikan anggaran dan kebutuhan organisasi. Yang keenam, memisahkan antara manajemen dan tata kelola. Dan yang ketujuh, menerapkan tata kelola yang baik. Lalu, pada prinsip kerangka kerja tata kelola, yang pertama, memiliki sifat yang mudah, yang fleksibel, dan terbuka. Yang kedua, memiliki basis model konseptual. Yang ketiga, memiliki penyesuaian terhadap framework lainnya. Lalu komponen-komponen tata kelola dari COVID 2019. Yang pertama, proses. Kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, informasi. Yang keempat, prinsip-prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja. Yang kelima, kultur, etik, dan kebiasaan. Yang keenam, sumber daya manusia, keterampilan, dan kompetensi. Dan yang ketujuh, layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Demikian presentasi saya mengenai COVID. Terima kasih.